experimental research ini saya rasa istilah yang dipakai familiar ya. Kayak semuanya pasti sudah pernah dengar istilah eksperimen. Mungkin sudah pernah melakukan eksperimen sebelumnya, mungkin secara akademis maupun tidak secara akademis. Nah, jadi saya berangkat dengan asumsi bahwa kalian semua mungkin sudah punya bayangan eksperimen itu apa sih, gitu. Dan definisi eksperimen di sini tolong jangan disamakan dengan istilah eksperimen yang kita pakai di Statprop ya. Jadi di Statprop ada istilah eksperimen juga, yaitu event yang belum tahu outcome-nya ya. Dan ini tidak sama banget ya, agak sedikit berbeda konteks eksperimen yang kita maksud di dalam experimental research. Oke, jadi desain riset yang sifatnya eksperimental itu ada di suatu spektrum. Nah, definisi yang akan disampaikan di kelas ini cenderung rigid. Jadi karena saya tadi bilang ini agak spektrum ini gitu. Jadi ada definisi riset eksperimental, ada definisi non eksperimental, jelas. Kemudian di antaranya ternyata banyak sekali riset yang sifatnya quasi eksperimental, kita akan lihat itu seperti apa, di mana sudah terdefinisi secara resmi, secara ilmiah, apa sih maksudnya quasi eksperimental. Tetapi berhubung ini adalah suatu spektrum dan bukan kategori yang definite, maka bisa saja Anda merancang suatu riset eksperimental yang mungkin jatuhnya di sini, gitu, di spektrumnya. Sehingga mungkin tidak memenuhi semua kriteria yang ada untuk eksperimental, tetapi dia lebih dari quasi eksperimental. Oke, jadi itu yang paling penting bahwa rancangan eksperimental itu biasanya sifatnya ini adalah suatu spektrum. Jadi desain eksperimental itu apa sih? Nah, kalau misalkan kita lihat definisinya, ada beberapa terminologi yang mungkin menjadi ciri khasnya. Di mana desain eksperimental ini adalah approach yang tradisional atau yang dari dulu kala gitu untuk mengerjakan quantitative research. Jadi segala teori quantitative research yang kita ketahui, misalnya hypothesis testing, misalnya analisis varian dan segala macam, itu kan berkembang ya ilmunya. Tetapi pada dasarnya asal dari semua itu adalah eksperimen. Ada orang yang ingin mencoba sesuatu dan dia mencobanya menggunakan experimental design. Tujuannya adalah biasanya untuk menentukan apa sih penyebab suatu fenomena, apa sih penyebabnya. Oke, jadi experimental research ini kayak tadi saya bilang adalah cara untuk menentukan penyebab. Kenapa sih bisa seperti ini? Penyebabnya apa? Berdasarkan suatu eksperimen. Nah, dalam konteks riset, eksperimen kita pakai definisi suatu prosedur yang diatur, suatu prosedur yang terregulasi, di mana ada faktor yang sengaja diganti atau dimanipulasi, di mana semua faktor itu difikskan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelum ini, qualitative research, saya pernah kasih contoh ya, kita tuh kalau qualitative research, kita sama sekali nggak ngatur. Kita tidak atur apa yang terjadi, pokoknya yang terjadi, terjadilah. Kita mengamati sambil jalan. Tetapi dalam konteks ini, kita mengatur. Kita mengatur karena kita mengharapkan bagian yang tidak kita atur itu akan terjadi sesuatu. Sehingga kita dapat menyimpulkan, oh gara-gara ini, maka ini terjadi. Jadi kayak tadi barusan saya sambungkan ya, jadi kualitatif atau observational research, biasanya kita nggak melakukan manipulasi apapun. Kita cuma ngeliatin apa yang terjadi, tetapi kalau untuk eksperimen, kita tuh sengaja mengganti suatu faktor, suatu treatment kita terapkan kepada individuals. Di sini hati-hati dengan istilah individuals ya, kesannya orang. Padahal eksperimen itu tidak harus subjeknya orang, bisa saja binatang, bisa juga benda seperti data. Jadi individual itu mungkin sudah tepat, kepada subjek gitu ya, kali lebih tepat. Untuk melihat responsnya, apa yang akan terjadi, dan kenapa experimental research itu fundamental, karena secara konsensus di dunia akademis itu hanya bisa yang bisa meyakinkan orang lain tentang
cause and effect relation, sebab dan akibat, itu adalah melalui eksperimen. Karena yang lainnya itu masih dianggap theoretical, itu teorinya begitu, tetapi melalui eksperimen itu kenyataan, itu real terjadi dan orang-orang bisa mempercayai bahwa oh gara-gara ini maka ini terjadi. Jadi kita akan masuk ke contoh langsung kali ya, supaya jelas. Di sini saya kasih contoh pertama di mana ada suatu produk baru yang mau dirilis, suatu sarapan instan. Jadi oatmeal instan gitu misalkan. Kita mau tahu secara kualitas nutritionnya, apa gizinya, status gizinya bagus nggak? Caranya adalah kita menilai, kita menggunakan subjek, yaitu 30 male white rats, jadi tikus yang sifatnya jantan dan warna putih. Jadi dari genus yang sama, spesies yang sama, dan kita ukur penambahan berat badan over 28 hari. Di antara 30 rat itu, kita memisahkan 15, dikasih produk baru, 15 lagi enggak, dikasih yang biasa aja. Jadi di sini kita lihat treatment yang kita berikan adalah dietnya, yaitu yang baru itu, produk oatmeal instan baru ini, itu adalah treatment yang kita berikan. Subjek yang kita periksa adalah ya, tikusnya. Dan variabel yang kita utak-atik adalah dietnya, makanannya. Makanannya either diberikan treatmentnya yaitu instant breakfast diet atau diberikan yang standar atau tanpa treatment. Jadi walaupun tetap dikasih makan ya jatuhnya dikasih standard diet itu dianggap tidak diberikan treatment karena bukan manipulasi. Itu memang adalah kondisi normal, tikus ini makan makanan yang normal. Ini adalah salah satu contoh. Berikutnya saya akan coba berikan contoh yang mungkin lebih dekat ke ilmu komputer. Nah, jadi misalkan kita ingin meneliti suatu metode deep learning yang baru untuk melakukan deblurring. Jadi mau memetakan gambar yang citra yang blurry ke citra yang buram, ke citra yang clear yang tidak buram. Untuk melihat performa, kita dapat mengukur apa? Kalau tadi mengukur berat badan, ini mengukur akurasi. Seakurat apa di blurring yang terjadi menggunakan test set, suatu test set dari citra. Kita gunakan test set tersebut 100 buah misalnya, dan kita lakukan deblurring menggunakan deep learning method yang baru tadi, tetapi kita juga mempunyai control atau baseline dengan menggunakan citra tadi, test setnya juga di-treat atau di-blur menggunakan deblurring method yang udah state of the art, yang orang-orang sudah mengakuinya, gitu, yang standar. Nah, di sini treatment yang kita berikan adalah deep learning method yang baru tadi, kita treat kepada subjeknya. Subjeknya adalah citra dalam kasus ini, dan faktor yang sedang kita manipulasi adalah metode deblurring-nya. Nah, perbedaan yang paling utama yang dapat dilihat dari dua contoh ini adalah kalau di contoh pertama dipisahkan ya populasinya, grupnya tuh dipisahkan, 15 tikus diberikan yang baru treatment, 15 tidak diberikan. Sedangkan untuk riset yang kedua ini yang saya beri contoh, yang diberikan treatment dan yang tidak diberikan treatment, yaitu yang standar tuh dianggap tidak diberikan treatment, itu adalah test set 100 yang sama. Note ya, kita akan masuk lagi ke sini. Saya akan jelaskan perbedaan ini. Nanti akan ada rekap tabelnya di akhir bagian eksperimental. Tolong diingat, itu food for thought dulu. Silakan dipikirkan. Nah, tetapi antara kedua contoh tadi, kita ada beberapa prinsip yang tetap perlu dipatuhi ketika kita melakukan riset yang sifatnya eksperimental. Yang pertama, kontrol ada di saya sebagai researcher, ada di peneliti. Saya menentukan mana yang diberikan treatment dan mana yang tidak diberikan treatment. Kemudian untuk randomization, saya tuh nggak boleh yang 30 tikus tadi itu secara random harusnya dipilihnya. Sama dengan gambar tadi, harusnya 100 gambar tadi itu adalah secara random supaya tidak ada subjektivitas. Jadi nggak boleh ya misalnya milih kayaknya tikus yang ini yang lebih sehat saya ambil untuk treatment, jangan. Sama seperti yang gambar, kelihatannya gambar yang ini lebih berwarna nih, jadi kayaknya lebih gampang di blur, jangan. Jadi itu harus secara random.
Dan yang terakhir, prinsip dari experimental design adalah replication. Kita harus bisa mengulang eksperimen itu. Ketika Anda publish suatu experimental research, orang lain yang membaca riset kamu harus bisa mengulangnya. Karena ini untuk nyambung ya ke beberapa prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu agak itu penting untuk meng-establish bahwa ini bisa dipercaya. Saya kalau pakai result kamu, saya bisa nggak redo it? Bisa nggak saya kerjakan ulang eksperimen dan saya dapat nggak hasil yang sama? Kalau enggak, ini bisa diragukan nih integritasnya. Kamu ini nggak memanipulasi nggak tadi result kamu? Random nggak? Jangan-jangan nggak random dan seterusnya. Jadi ini adalah 3 prinsip yang harus dipegang teguh gitu untuk kamu bisa mengaku bahwa ini adalah suatu riset eksperimental. Jadi secara umum, dalam eksperimental riset tadi, kita udah lihat ada treatment, ada subjek, dan ada variabel. Nah, sebetulnya definisi yang paling benar ada hal seperti ini. 5 buah prinsip utama dari experimental research. Yang pertama, independent variable. Dependent variable. Jadi dia udah mulai keluar istilah betulannya ya. Independent variable, dependent variable, dan kemudian experimental condition atau grup kelompoknya. Tadi saya kasih gambar tikus karena itu istilah example yang kita pakai tadi. Control condition yaitu yang tidak diberikan treatment. Kemudian confounding variable. Nah, ini adalah hal yang tidak dapat diduga. Ini definisinya ya, silakan diperiksa aja gitu, dibaca sendiri. Ini definisinya. Dari namanya sih saya rasa sudah cukup intuitif ya untuk mengerti maksudnya apa, mana yang independen, mana yang dependent, dan seterusnya. Dan kita akan berikan, kita akan coba analisis gitu ya, IV, DV semua ini dari beberapa contoh. Saya akan beri contoh di sini. Misalkan gambar tadi ya yang tentang de-blurring ya. Tadi studi kasus yang saya set up adalah saya punya metode deep learning yang ingin saya pakai untuk memetakan gambar yang blur ke gambar yang tidak blur. Jadi jelas independent variable saya, factor that is manipulated atau ditentukan oleh researcher, independent variable saya adalah deep learning methods. Ini adalah metode yang saya variasikan antara kasus yang kontrol dan kasus yang treatment yang saya berikan. Ini saya ubahkan. Ini adalah faktor yang saya ubah. Saya mengubah bahwa yang satu saya berikan yang baru, yang satu saya pakai yang standar. Jadi deep learning method itu adalah independent variable. Berikutnya, dependent variable, kita lihat definisinya, adalah yang kita ukur setelah dilakukan treatment terhadap menggunakan independent variable. Di dalam kasus yang tadi saya berikan, dependent variable yang saya ukur tadi adalah akurasi. Saya menghitung akurasi deep blurring yang terjadi setelah diberikan treatment. Setelah diberikan deep blurring method, saya mengukur akurasi. Jadi di sini dependent variable saya paling tepat dikatakan adalah akurasi. Akurasi bukanlah satu-satunya yang dapat digunakan ya di sini. Kadang-kadang ada beberapa metrik lain yang bisa dipakai. Contohnya naturalness. Kalau misalkan penting untuk peneliti bukan akurasi tetapi seberapa natural gambar itu. Berikutnya kondisi eksperimental atau experimental condition. Jadi apa yang diubah? Method of deep blurring ya. Independent variabelnya adalah method of deep blurring, experimental condition itu adalah kondisi treatmentnya, kondisi processingnya, maaf, bukan treatment, jangan saya ketukar istilahnya. Apa yang saya lakukan terhadap gambar itu adalah experimental condition saya, yaitu metode deep learning yang baru tadi saya bilang. Kemudian control condition saya adalah kondisi yang saya berikan metode yang ini, metode yang standar tadi. Jadi yang eksperimental adalah yang baru, yang kontrol adalah yang yang kontrol itu adalah yang diberikan state of the art. Jadi yang bukan yang baru, tetapi yang sebelumnya sudah pernah diajukan, misalkan sebagai baseline. Nah, terakhir ada yang dinamakan confounding variables. Nah,
Sebisa mungkin, kalau saya katakan independent variable adalah yang saya variasikan dalam hal ini deep learning method, harusnya semua faktor lain yang bisa memengaruhi itu nggak boleh berubah. Misalkan, saya harus nih menentukan, oh ini harus sama-sama gunakan bahasa pemrograman yang sama, misalnya. Nggak bisa dong yang state of the art yang saya punya, kebetulan di internet saya nemunya pakai Python, misalkan. Kemudian ketika saya lakukan eksperimen, saya untuk experimental condition saya pakai MATLAB. Itu nggak boleh, itu variabel. Saya nggak boleh, harusnya sekonsisten mungkin. Jadi itu harus saya tentukan, harus pakai programming yang sama. Kalau saya dua-duanya deep learning, berarti saya harus pakai GPU environment yang sama. Saya nggak boleh pakai tools yang beda. Satu pakai Colab, satu pakai AI Center Fasilkom. Nggak boleh, harus di kondisi yang sama. Datasetnya juga harus sama. Dan kalau saya berikan treatment terhadap datasetnya, mungkin citranya saya resize, citranya saya jadikan black and white atau grayscale, itu dua-duanya harus saya terapkan pre-processing yang sama. Dengan demikian seharusnya tidak ada confounding variable. Itu idealnya. Tetapi tentu saja tidak pernah terjadi ideal seperti itu. Contohnya saja misalkan memori GPU-nya itu fluktuatif misalkan. Jadi walaupun GPU yang saya pakai itu sama, contohnya ya kalau misalnya pakai AI Center di Fasilkom itu dialokasikan GPU yang mana yang dipakai itu dialokasikan on the spot ketika kita berusaha mengaksesnya. Kadang-kadang saya kebagian GPU yang lebih lama, kadang-kadang saya kebagian GPU yang baru nih, yang berapa core gitu. Sehingga kecepatannya jadi berubah. Nah, padahal ini nggak boleh, harusnya kan tetap ya. Kemudian kadang-kadang kan saya misalnya menjalankan yang kontrol dulu, kemudian saya jalankan yang eksperimental. Kalau saya jalankan yang kontrol, kebetulan hari itu yang akses banyak nih. Banyak banget yang akses secara remote GPU-nya AI Fasilkom. Jadi mau nggak mau saya berbagi dengan banyak orang atau saya keputus-putus dan seterusnya. Sedangkan pas saya berusaha menjalankan experimental condition eksperimental saya yang baru itu yang tadi novel deep learning method, kebetulan saya ngerjainnya tengah malam hari Minggu, nggak ada yang lain lagi akses, lancar jaya semuanya. Nah, ini adalah confounding variable yang di luar kontrol saya sebagai peneliti. Ini bisa terjadi dan memang sering banget, selalu hampir terjadi dan ini di luar kontrol kita. Beberapa contoh lain saya mau coba lempar ke kalian deh ya. Jadi saya beri contoh seperti ini. Untuk pembelajaran biasa ya di kuliah, biasanya diadakan kuliah itu biasanya diadakan dengan metode lecture ya, kuliah ya. Jadi biasanya dosen di depan, kita lupakan PJJ sejenak ya, kayak dulu waktu kita kuliah beneran di face to face, dosennya akan datang dan akan berceramah di depan kelas gitu ya. Jadi dia akan memberikan materi, mungkin tanya jawab, mungkin latihan. Itu yang standar yang kalian semua sudah pernah kenali dari awal kuliah. Tetapi katakan saya ingin meneliti nih. Saya ingin meneliti di Fasilkom gimana ya kalau misalkan saya menerapkan metode task based. Saya nggak mau ceramah lagi. Saya mau datang, saya beri latihan kepada kalian, nih kerjakan tes ini, dan saya maunya kalian yang mempelajari materi yang biasa saya ceramahi, tidak lagi saya ceramahi, silahkan dipikirkan. Independent variable-nya apa? Dependent variable-nya apa? Experimental condition-nya apa? Control condition-nya apa? Dan apakah mungkin ada confounding variable? Kalau independent variable-nya apa nih? Ada yang punya pendapat? Kalau dalam kasus yang barusan saya berikan, saya buka chat. Kalau ada yang malu-malu ngomongnya maunya ngechat, silahkan. Menurut kalian gimana? Jadi tadi katanya dari diskusinya, independent variable-nya adalah metode pengajaran, dependent variable-nya adalah pemahaman yang diukur dengan post-test materi tersebut, yang digunakan di satu sesi tersebut. Jadi experimental condition-nya itu adalah yang tadi task-based learning, lawannya adalah control condition yang normal ya, kasarnya normal gitu, adalah yang
biasanya dilakukan, yang umum dilakukan dalam kasus ini adalah lecture-based learning. Nah, dalam kasus ini pasti ada confounding variable yang mau nggak mau memengaruhi DV, memengaruhi dependent variable. Padahal bukan yang kita manipulasi. Nah, sekalian kita ambil presensi ya hari ini. Silahkan. Oke, jadi ada banyak ya confounding variable yang terjadi. Salah sekian dari yang mungkin terjadi ya seperti yang sudah disebutkan, IQ, pre-knowledge mahasiswa, kondisi keuangan, mungkin fasilitas yang dimiliki gitu. Mungkin ada yang punya pulpen warna-warni, yang satu nggak punya, dan satu lebih pulpen warna-warni itu mendukung untuk belajar. Atau mungkin temannya pinter-pinter, yang satu teman-temannya kurang pintar, atau apa. Jadi banyak ya confounding variable. Apalagi ketika kita mengerjakan experimental research yang sifatnya dengan manusia, confounding variable ini banyak sekali. Karena kita terbatas juga ya secara etis, secara possibility untuk mengatur hal-hal yang di luar kendali kita. Beda ya kalau misalnya tadi bicara tentang subjeknya adalah citra, sebetulnya kita punya jauh lebih banyak kontrol untuk mengubahnya, untuk mengatur segala macam variabel, sehingga biasanya confounding variabelnya jauh lebih sedikit. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi kita udah lihat ada banyak kriteria yang menjadi penanda atau ciri khas dari experimental research. Tetapi banyak juga yang nggak bisa kita atur. Nah, di mana karena hal itu, kita juga punya sesuatu yang dinamakan dengan quasi-experimental research. Quasi means not quite, artinya hampir eksperimen, tapi not really. Nah, ini sering terjadi. Contohnya nggak selalu mungkin dan nggak selalu etis untuk kita mengatur, memeriksa dan mengatur variabel-variabel. Contohnya misalkan dalam penelitian yang sifatnya meneliti penyakit mental. Tidak etis untuk kita mengatakan ini adalah kelompok yang skizofreni dan ini adalah kelompok normal. Itu tidak etis dilakukan. Jadi dalam kondisi seperti ini kita dapat mengadopsi suatu model yang sedikit lebih loose, sedikit lebih longgar gitu kriterianya dibandingkan dengan pure eksperimental tetapi quasi eksperimental. Prosedur yang dilakukan sama, bahwa kita punya subjek yang diteliti, ada treatment atau variabel tertentu yang kita fokuskan, dan ada variabel yang juga kita teliti, kita lihat outputnya, pengaruhnya apa. Tetapi tidak semua extraneous variables, variabel lain itu kita tidak berusaha mengontrolnya. Kalau di experimental research, kita tuh selalu berusaha mengontrol segala variabel yang nggak lagi diteliti. Jadi kalau tadi lagi meneliti metode pembelajaran, semua variabel lain kita tuh sebisa mungkin kita atur, jangan sampai variasi, harus sama, benar-benar harus sama antara kedua kelompok tadi. Nah, tetapi dalam quasi experimental research kita membiarkan ya sudahlah itu semua. Itu sering dilakukan apalagi kalau dengan manusia. Jadi udahlah itu kita anggap extraneous variable, kita tidak kontrol. Kita tidak memanipulasi variabelnya. Bahkan independent variabelnya itu kita biasanya tidak memberikan treatment. Kalau tadi kan buatan kita ya treatmentnya, contohnya metode deep learning yang digunakan saya yang menentukan, saya yang mengatur. Metode pembelajaran tadi saya yang milih, saya yang ngatur. Tetapi kalau di quasi eksperimental, biasanya variabel independent variabel ini nggak ada. Jadi nggak saya manipulasi. Instead of manipulasi independent variable tadi, kita membandingkan pakai variabel yang natural. Jadi bukan yang kita tentukan. Contohnya ketika saya meneliti perkembangan anak-anak di umur 3 dan di umur 4. Nah, di sini variabelnya adalah usia. Dan di sini variabelnya adalah variabel natural, umur gitu ya. Itu kan terjadi secara natural, bukan saya yang ngatur. Itu dibandingkan saja.
Atau alternatif lain yang biasanya sering digunakan untuk membagi menjadi treatment non treatment, tapi not really. Ini adalah misalnya karakteristik yang dibedakan antara kelompok. Jadi misalnya yang metode tadi, bagaimana pengaruh metode pembelajaran antara mahasiswa Fasilkom dan mahasiswa eh, hukum. Gitu. Nah, di sini tidak ada treatment yang diberikan, tetapi ada perbedaan. Misalnya Fasilkom dijadikan control group dan experimental groupnya adalah FH. Jadi kita lihat perbedaannya apa yang terjadi kalau FH dikasih metode pembelajaran tes dibandingkan dengan kalau anak Fasilkom diberikan metode pembelajaran task based. Jadi ini variabel yang dipakai adalah bukan variabel yang ditentukan sama kita, tetapi terjadi apa adanya. Jadi ada banyak age, saya punya list di sini nih. Age, gender, school system. Pokoknya yang sudah ada dari sananya tanpa perlu saya atur sendiri. Oke, saya akan tutup dulu presensinya ya. Saya save chat yang tadi. Jadi sudah tidak saya ambil presensi lagi. Jadi kalau kita berusaha membandingkan nih antara yang tadi research dan research quasi research. Nah, ini sebetulnya experimental design itu kayak tadi saya bilang, ini ada spektrumnya dan ada definisinya macam-macam banget, kombinasi dari segala macam faktor yang ada di sini. Dan saya kalau menyambungkan dengan yang sebelumnya tentang apa? Ingat nggak saya sempat bilang, pisahkan ya, tolong di note bahwa tadi saya katakan untuk yang contoh tikus, kita membedakan ya, ada yang dikasih makanan baru 15 dan ada yang enggak dikasih makanan baru 15. Ini kelompoknya jelas berbeda, gitu kan. Sedangkan untuk yang tadi citra, kita menerapkan treatment yang baru yaitu deep learning method kepada 100 image dataset dan juga state of the art atau standar kepada kelompok yang sama 100 testset. Nah, ini yang beda adalah between group dan within group. Jadi kalau yang pertama tadi jelas between group ya, saya membedakannya antara yang diberikan treatment dan yang tidak diberikan treatment, tikus. Yang tadi saya bilang tentang itu adalah within group, di mana saya menggunakan single subject sebetulnya. Dan di sini dua-duanya boleh saya katakan sebagai experimental design, karena ini merupakan variasi dari berbagai macam kriteria yang ada di daftar ini. Tetapi yang ingin saya sorot adalah ini adalah salah satu pembagian atau klasifikasi yang sudah diberikan yang ini nih antara yang between group, within group, mana yang random assignment dan seterusnya. Ini boleh dijadikan patokan, tetapi tolong jangan kamu anggap ini mutlak benar. Karena menjelang kuliah ini saya dan juga beberapa tim dosen dari MPPI juga baru menyadari sebetulnya experimental design itu luas banget. Tidak hanya seperti itu. Kalau kita lihat lagi, ada juga loh kriteria atau klasifikasi yang diajukan oleh orang lain lagi. Kayak gini, experimental research design. Ada pemisahan dan kriteria yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang mutlak benar, karena ini juga adalah hasil riset kan. Jadi note yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah prinsip yang bisa dipegang ketika merancang experimental research. Tetapi mohon diingat bahwa dalam konteks experimental research ini ada satu hal yang harus kamu ingat. Penelitian yang menggunakan kata eksperimen, yang mengerjakan eksperimen apapun, belum tentu secara definisi memenuhi experimental design. Jadi nggak cuma sekedar riset manapun yang melakukan eksperimen, itu bukan berarti dia sama dengan experimental research. Itu satu. Dan yang kedua adalah yang dipresentasikan di dalam sesi kuliah kali ini tentang experimental research adalah suatu definisi yang sangat rigid, yang sangat kaku, karena berdasarkan kita semua berangkat dari definisi. Namanya juga riset. Silahkan Anda cari di luar sana, banyak sekali riset di luar sana yang menggunakan istilah eksperimental ini dengan jauh lebih loose, dengan jauh lebih tidak seketat yang ada di definisi di sini. Ya, itu pesan khusus dari saya bahwa
tolong dibedakan antara eksperimen yang biasa dan juga yang istilah eksperimental, dan tolong jangan terpaku pada salah satu definisi yang saya sampaikan di kuliah. Oke, saya akan tutup dengan studi kasus lah ya kasarnya. Mohon maaf sebentar. Saya akan tutup. Nah, jadi begini, kebetulan kalian terdaftar di kelas D, jadi mau tidak mau ketemunya dengan saya. Jadi saya karena bidang keahlian saya, bidang riset saya lebih ke bagian image processing dan computer vision, saya juga hanya berani bicara di topik tersebut. Jadi saya mencari tahu nih tentang bagaimana experimental research itu dilaksanakan di bidang ini, gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan spesifik sekali, ini saya berani ngomong karena ini yang saya rasa saya lebih tahu. Jadi saya mengutip paper yang saya taruh di situ linknya ya. Ini saya sudah share ya beberapa publikasi terkait slide ini di Scale. Baru saya upload tadi pagi, jadi silakan dilihat ada tautan-tautan tambahan di section experimental research. Yang ingin saya sorot adalah ini. Di dalam penelitian computer vision, biasanya kita punya masalah, kita punya solusi, kita punya data, kita punya testing, dan kita punya validation. Dan akhirnya punya results. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan riset dalam bidang computer vision? Nah, karena problemnya bikinan saya sendiri, datanya juga seringnya saya bikin sendiri. Ternyata yang terjadi adalah sering sekali terjadi riset ini saya merancangnya agar membuktikan diri saya sendiri. Jadi bukannya saya mengerjakan suatu eksperimen untuk membuktikan sesuatu, tapi saya udah punya nih, saya mau ngebuktiin A, saya cari data, bukan cari sih, saya pakai data kebetulan yang pas, saya mendefinisikan problem sesuka hati saya. Jadi isu di sini adalah ini membuat gimana caranya agar lebih objektif. Ini menjadi isu besar. Dan akhirnya yang diterapkan di dalam riset bidang ini adalah peer review yang lebih strict, dataset yang standar atau benchmark biasanya, dan juga adanya kompetisi. Jadi sering ada tuh kayak misalnya mungkin ada yang pernah dengar kayak object detection competition, ImageNet classification gitu. Jadi banyak kompetisi yang dikeluarkan supaya terstandar. Tetapi ternyata ini praktek seperti ini, saya sorot di paling bawah warnanya merah, ini jadi constraint banget. Jadi constraint yang terlalu membatasi riset di dalam bidang ini. Emangnya kenapa experimental research ini susah banget dilakukan di bidang computer vision? Karena tadi kita udah lihat, nggak cuma tadi ya, di domain-domain riset lain juga kualitatif segala juga, penting bisa direproduce, penting bahwa orang lain bisa reproduce riset saya. Penting metode atau algoritma yang saya ajukan bisa dipakai ulang di tempat lain. Dan saya harus bisa compare apple to apple hasil saya, misalnya saya ngerjain deep learning, harus saya compare apple to apple dengan state of the art yang saya pakai sebagai kontrol. Kan harus bisa saya bandingkan apple to apple, harus persis sama. Kan gitu ya, tadi experimental research harus gitu kan ya. Harus kondisinya harus controlled, harus sama. Jadi kalau saya punya metode A, saya harus bandingin dengan baseline saya, misalnya metode B, dan kondisi yang didapatkan di metode B itu harus sama persis dengan saya. Karena yang boleh variabel cuma metodenya doang kan, yang lain harus konstan. Jadi experimental research dalam computer vision itu susah sekali dilakukan. Yang terjadi adalah biasanya metode image processing atau computer vision itu sering sekali dilakukan pada dataset yang small, overused. Yang kecil, overused, terlalu spesifik, dan bahkan sering sekali tidak korelasi dengan real world. Jadi mungkin Anda suka lihat kadang-kadang ada simulated data, ada data yang spesifik sekali, misalnya cuman scene di dalam air gitu misalnya, spesifik banget. Padahal
Nggak kayak gitu di dunia nyata. Di dunia nyata itu eh, sangat bervariasi di sini yang bisa terjadi. Nah, kedua, sering terjadi, saya pun guilty nih, saya guilty banget nih, saya tersentil saya di sini. Sering sekali peneliti itu tuh ketika saya menggunakan dataset A nih, dataset misalnya ImageNet nih, saya udah kenal baik nih dengan dataset ini. Saya tuh tahu banget dataset ini, sering banget saya liatin berulang-ulang gambarnya nih. Saya sampai hafal dan mengenal dengan sangat intimate gitu, sangat intim di dataset ini, sehingga akhirnya mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, keputusan-keputusan yang dilakukan untuk menentukan implementasi dan juga pemilihan eksperimen itu sangat dipengaruhi dengan hal itu. Saya ngutip ya dari papernya sebentar. Their unconsciously and unwillingly, their implementation and experimental choices are influenced and therefore fail to provide generality. Artinya jatuhnya overfitting. Saya sih metode saya bagus nih, tapi cuma untuk dataset yang itu. Saya nggak bisa mengeneralisasikan bahwa approach deep learning saya bagus untuk segala macam. Jadi saya nggak bisa bilang metode saya metode deep learning saya bagus. Karena kalau bagus harusnya bagus untuk semuanya kan. Tetapi saya hanya bisa bilang bahwa dia spesifik banget untuk dataset yang saya pakai. Kedua, reimplementation untuk algoritma yang sudah ada itu sangat susah, maaf. Padahal saya sudah tadi bilang, kita kalau mau membuat eksperimental yang pure eksperimental, harusnya saya harus bisa melaksanakan ulang riset itu punya yang kontrol saya atau state of the art saya dengan sepersis mungkin kondisinya dengan yang saya ajukan. Padahal peneliti itu pelit biasanya. Nggak mau dipublish tuh code-code-nya gitu. Jadi sangat susah untuk saya melakukan reproduksi atau reimplementation dari metode yang saya pakai sebagai baseline. Hari gini sebetulnya sudah jauh lebih mudah ya karena adanya habit untuk orang mempublish dataset atau code misalnya di GitHub atau mungkin di website pribadi. Jadi this is improving, sudah semakin baik sih sekarang. Tetapi tetap susah kadang-kadang karena tidak selalu ada dan kalaupun ada kadang-kadang bukan dalam bahasa pemrograman yang saya kuasai gitu. Atau misalnya saya udah terlanjur mengembangkan punya saya pakai C++, ternyata pas saya cari untuk referensi yang saya pakai sebagai kontrol ternyata dia implementasinya pakai Python. Mau gimana? Jadi sangat susah menjaga agar benar-benar konsisten. Dan berikutnya, keempat, sangat susah untuk melihat mana sih yang state of the art. Saya nggak nemu nih ininya apa namanya. Saya waktu itu nemu bagan yang bagus. Oh sorry, bukan yang ini. Saya sempat nemu bagan yang bagus banget. Nanti kalau sempat saya cari lagi. Biasanya riset selalu dibandingkan dengan yang lebih lemah. Jadi kesannya yang saya buat selalu lebih bagus. Nah, sebetulnya yang paling baru dan yang paling bagus tuh yang mana sih? Saking saturated-nya, saking banyaknya approach-approach yang ada, sangat susah saya keep track yang mana sih yang harus jadi state of the art, yang mana sih yang harus saya bandingkan. Ntar saya ngerjain riset sekarang nih bulan Mei 2021 untuk ngerjain deep learning, oh udah bagus nih, udah keren, saya bandingkan dengan state of the art di tahun 2020. Tiba-tiba riset saya belum selesai, bulan Juni 2021 udah keluar state of the art lagi, yang beda lagi, yang lebih bagus. Saya harus gimana dong? Tadi padahal saya mengerjakan yang saya kerjakan berbasiskan membandingkan dengan state of the art yang sebelumnya. Ini susah banget dikontrol. Dan yang paling terakhir, DV atau dependent variable yang digunakan untuk pengukuran computer vision itu sangat subjektif dan sangat mudah tidak ada nggak pernah setuju gitu loh para peneliti. Contohnya kayak tadi saya bilang, kalau saya bilang akurasi sebagai pengukur itu mutlak ya, ada angkanya gitu kan. Tetapi kadang-kadang untuk konteks computer vision, pengukuran yang bisa digunakan itu tidak harus yang mutlak seperti itu. Saya sudah sempat sebut yang dinamakan naturalness. Jadi kalau saya mau di blurring, penting buat saya hasilnya adalah enak dilihat atau akurat. Kalau akurat artinya saya harus punya ground truth. Kalau saya nggak punya ground truth gimana? Saya mau dari gambar yang buram, yang blurry, saya mau jadikan gambar yang clear. Saya bisa nilai ini sudah bagus berdasarkan apa?
Berdasarkan strukturnya kah, warnanya kah, naturalnya kah, naturalness-nya kah? Ini kriteria-kriteria ini tuh sangat prone to disagreement. Tidak ada absolute ground truth yang dapat dijadikan pedoman yang objektif. Karena adanya banyak problem seperti ini, saya juga jadi sadar selama ini pengerjaan riset yang selalu saya baca, yang sering saya lakukan, banyak yang tidak pure eksperimental. Padahal judulnya eksperimental, namanya juga ngerjain eksperimen. Nah, itu makanya balik lagi ke note yang tadi saya ingin sampaikan, terutama kalau ada yang tertarik di bidang seperti ini, definisinya mungkin emang nggak bisa diimplement dengan serigid itu, gitu menurut saya. Untuk kasus ini, paper yang saya kutip di sini kebetulan dia mengajukan suatu framework untuk mengatasi itu, yaitu open source sharing lah menurut dia. Open source sharing, contohnya gimana caranya supaya ditaruh di satu tempat semua hasil penelitian computer vision, semua dataset computer vision, supaya semua orang dengan mudah nge-track dan mudah mengetahuinya. Ini ada yang diajukan namanya DARE paradigm, di mana semua data dan experimental resource di-report di tempat yang sama, sehingga itu bisa standar, sehingga saya bisa memfulfill kriteria-kriteria eksperimental yang rigid tadi, supaya control, supaya yang hanya berubah independent variable. Saya personally, ini pendapat ya, sampai saat ini saya nyampein teori, sekarang pendapat saya. Saya sangat pesimis dengan adanya pengajuan ini, karena researcher itu belagunya luar biasa, jarang misalnya mau nge-share kayak gini, dan juga karena sebagus apapun akan ada limitasi-limitasi gimana caranya sharing agar benar-benar adil kepada semua orang yang ada di dunia ini. Jadi ini adalah ide yang sangat ideal ya sebetulnya, tetapi saya jujur aja secara teknis dan implementation wise, saya sih agak pesimis bahwa ini adalah solusi yang paling tepat. Tautan-tautan ini juga sudah saya share di bagian ini ya, di Skele, tautan baru ya, di bagian nomor 14, week 11. Nah, sampai saat ini kita sudah lihat eksperimental dan quasi eksperimental tuh mirip banget ya. Semuanya melibatkan pengesetan setting oleh researcher. Saya menentukan sesuatu dan saya biarkan benda-benda lain. Nah, tolong dipisahkan dan dibedakan sama sekali dengan yang non eksperimental. Semuanya sudah pernah kita pelajari sebelumnya, itu adalah riset yang sifatnya deskriptif. Ini deskriptif, silahkan dibaca sendiri ya, sudah pernah dipublish sebelumnya. Kemudian kausal komparatif. Nah, di sini kita tidak manipulasi independent variable. Dan juga correlational research. Jadi 3 hal ini adalah riset yang sangat sering dilakukan, tetapi tolong diingat bahwa ketiga ini bukan riset yang sifatnya eksperimental. Untuk yang correlational ini kita lihat, kita ingat ya, ingat kuliah StatProp sudah pernah dibahas. Ingat, recall ada scatter plots untuk insight, Pearson R, Spearman Rho untuk mengukur korelasi. Jadi ini cuma review aja tentang apa yang sudah pernah dipelajari di kuliah StatProp. Tuh scatter plot, apa sih yang bisa kita dapatkan dari korelasi. Begitu. Walaupun dia bukan eksperimental, biasanya korelasi juga adalah research methodology yang cukup umum dan cukup kuat untuk digunakan reliable untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Oke, kayaknya habis. Ya, baik. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan?